Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Syarif Hidayat. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi atau membahas tentang apa yang disebut dengan resistensi. Pada saat kita ingin mengalami kemajuan, mengalami kesembuhan, baik psikis maupun fisik, kita ingin mengalami atau mencapai tujuan yang kita inginkan, maka kemudian hambatan, rintangan, hadangan itu kita alami dan kita rasakan. Seringkali rintangan hambatan ini kita lihat berada di luar, entah itu keuangan, entah itu dukungan, entah itu merasa tidak ada bantuan, dan lain sebagainya yang pada umumnya melihat rintangan hambatan itu di luar. Lalu bagaimana kalau kita melihat rintangan hambatan itu ke dalam diri kita? Inilah yang saya maksud dengan resistensi. Hambatan, halangan, bahkan penolakan dan perlawanan dari dalam diri, itu faktor yang sangat besar hambatannya. Resistensi maksudnya bisa berupa hadangan, halangan, penolakan, bahkan perlawanan dari dalam diri kita. Resistensi menolak untuk melepaskan kenegatifan dan juga menolak untuk menerima kepositifan atau kemajuan yang kita alami. Resistensi diciptakan oleh ego karena ego itu tidak ingin kehilangan posisi kekuasaannya. Juga tidak mau kehilangan imbalan emosional dari posisi yang dipertahankannya. Resistensi ego ini menciptakan segala macam cara perlawanan yang dilakukannya untuk menggagalkan pelepasan sifat realitas medan penarik ego dengan berbagai triknya, juga dengan gertakan. Resistensi ini bisa macam-macam rupanya. Satu, misalnya skeptisisme terhadap teknik yang sedang dijalankan. Ketika kita menjalankan suatu teknik untuk kemajuan kita atau untuk kesembuhan kita, di tengah jalan muncul skeptis. Benar nggak sih? Oh, ini nggak berhasil kayaknya. Hal-hal seperti itu. Ya, muncul skeptisisme, resistensi berupa skeptisisme. Atau hal berikutnya adalah lupa untuk melanjutkan proses yang sudah kita rancang, sudah kita niatkan untuk kita jalankan. Lupa pengetahuannya yang sudah kita internalisasi dan sebagainya. Ketiga, itu bisa berupa kembalinya kita melakukan pelarian diri tiba-tiba. Atau keempat, tiba-tiba perasaan itu meluap gitu dan diekspresikan keluar. Berikutnya bisa berupa tidak menyadari tekniknya, bahwa teknik itu berfungsi dan kita sebenarnya mengalami kemajuan. Hanya tidak disadari, ditutupi oleh resistensi dari ego. Yang keenam, munculnya kebingungan pada diri kita. Sehingga ini menghambat laju perkembangan dari proses yang kita jalani. Dan ketujuh, merasa sulit untuk mengingatnya atau untuk melakukannya. Tapi kabar gembiranya bahwa tanda-tanda itu adalah justru tanda kemajuan yang nyata.
Kenapa? Karena adanya resistensi menunjukkan adanya kemajuan, di mana resistensi itu tidak diinginkan, kemajuan yang terjadi itu tidak diinginkan oleh sang ego, karena sang ego tidak ingin kehilangan posisinya. Maka kemampuan mengenali resistensi ini sangat penting agar kita mampu menjadi pengamatnya, mampu membuat jarak dengan resistensi itu, dengan ego, agar kita pun mampu mengenali dan mengambil level kesadaran yang lebih tinggi untuk melampaui resistensi tersebut. Karena resistensi membutuhkan kemerdekaan dan keberanian untuk memilih menuju kesembuhan dan pertumbuhan diri. Juga dibutuhkan tekad, kebersediaan untuk menjalani evolusi jiwa, di mana hal itu semua diperoleh dari level kesadaran yang lebih tinggi. Hal penting lainnya, resistensi bisa dihilangkan karena dia ada dengan seizin kita, namun dia tidak bisa dilawan dengan memusuhi ego. Karena dengan memusuhinya berarti kita menggunakan kesadaran yang sama dengan level ego, yaitu permusuhan yang justru akan memperkuat ego. Karena ego adalah bagian dari diri kita dan yang kita butuhkan adalah melarutkannya agar ego pasrah kepada kesadaran yang lebih tinggi. Karenanya ego pun butuh diyakinkan dengan keseriusan, keteguhan, tekad, dan keuletan diri kita yang disertai dengan kerendah hatian dan kecintaan pada kebenaran dan kebaikan.